untuk menyembah. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang hebat, Dia Allah yang terkuat, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Pada setiap saudara persilakan duduk kembali. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sembah Dia, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Angkat suaramu menyembah Dia, menyembah Yesus. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Dialah Raja, Dialah Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Baik engkau yang ada di ruangan ini maupun engkau yang ada di rumah bersama-sama di dalam ibadah dalam streaming saat ini. Nyatakan sama-sama, Yesus engkau dimuliakan, Yesus engkau ditinggikan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, besar kuasa-Mu, hebat kuasa-Mu. Mengulurkan tangan kuasa-Mu saat ini. Engkau menjamah kami, Engkau membebaskan kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Ini pagi lawatan, ini pagi mujizat bagi setiap kami. Ini pagi perjumpaan bagi setiap kami. Tangan Tuhan turun atas kami, menyatakan kedahsyatan-Mu. Haleluya. Tangan Tuhan menjamah kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menguatkan yang lemah, meneguhkan hati yang bimbang. Haleluya. Mari katakan sama-sama, haleluya. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya. Yesus layak disembah, Yesus layak disembah selama-lamanya. Biarlah ini waktunya perjumpaan kita dengan Tuhan. Biarlah ini waktunya kita mengalami kedekatan yang lebih lagi, di mana hatimu dikuatkan, di mana rohmu dibangkitkan untuk menjalani hidup hari-hari ini penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan, penuh dengan terobosan. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau melihat hal yang dahsyat, hal yang ajaib. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di rumah-rumah. Kuasa Tuhan dicurahkan, mujizat dinyatakan. Mujizat terjadi sekarang ini. Engkau yang percaya katakan curahkan. Biarlah ini menjadi hari di mana engkau mengalami mujizat, pagi di mana engkau mengalami lawatan, pagi di mana tubuhmu dikuatkan, tubuhmu disembuhkan. Haleluya. Amin, amin. Dengan tangan terangkat sama-sama katakan curahkan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Oh, di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Kuasa Tuhan dilepaskan, kuasa Tuhan dinyatakan. Lebih lagi, sama-sama curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu dicurahkan. Terjadi, terjadi, terjadi. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Dengan tangan terangkat kepada Tuhan, buat engkau yang ada di rumah-rumah saat ini,
Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu engkau ditinggalkan oleh orang yang engkau kasihi karena berpulangnya mereka kepada Tuhan. Hari-hari ini engkau ada di dalam ketakutan, hari-hari ini engkau ada di dalam kebingungan, hari-hari ini engkau ada di dalam kesepian, merasa engkau tidak sanggup untuk menjalani hari-hari ini. Saya mau berkata kepada engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersamamu, dia hadir bersamamu. Bahkan tangannya yang kuat memegang engkau, tangannya yang kuat membawa engkau naik lebih lagi, tangannya yang kuat membawa engkau untuk menerobos setiap keadaan. Keadaan yang terjadi padamu adalah kesempatan untuk engkau berkata, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Masalah yang terjadi padamu adalah kesempatan engkau berkata, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Ini waktunya engkau bangkit. Ini waktunya engkau berkata, Tuhan ada di pihakku. Ini waktunya engkau berkata, ada urapan Tuhan yang dahsyat atas hidupku, yang memampukan aku untuk menerobos segala keadaan. Hal apapun yang kau rasakan hari-hari ini, engkau bisa berkata, aku sepakat dengan firman Tuhan. Aku berkata kepada diriku, kuat di dalam Yesus. Aku berkata kepada masa depanku, dahsyat di dalam Yesus. Aku berkata kepada segala sesuatu yang saat ini sedang menggoncangkan hidupku, jadilah tenang, jadilah tenang. Dan aku bangkit di dalam Yesus. Ini yang kau perlu katakan hari-hari ini. Sebab engkau disertai oleh Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Baik engkau yang ada di ruangan ini, engkau sekali lagi angkat tangan dan berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau berjalan bersama Tuhan. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Ini waktunya kebangunan rohani. Ini waktunya terobosan. Ini waktunya perkara dahsyat dinyatakan. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mungkin kehilangan pekerjaan, usaha hari-hari ini, engkau semakin melekat dengan Tuhan dan engkau berkata, Allah menyertaiku, pintu-pintu terbuka, hikmat Allah turun, Roh Kudus menyertai. Haleluya. Yes. Ini masa mujizat, ini masa lawatan, ini masa kebangkitan rohani. Ini masa di mana kami melihat pintu-pintu terbuka. Ini masa di mana kami melihat Raja kemuliaan yang perkasa datang. Raja kemuliaan perkasa datang. Oh, mengambil alih akan hidupku, memerintah atas hidupku. Kami hidup dalam kerajaan Allah, dalam sistem kerajaan Allah, dan hidup kami berkemenangan. Tidak tergoncangkan di dalam Yesus. Tidak ada yang dapat bisa menghentikan kami karena kami di dalam Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai. Biarlah ini waktunya untuk mengalami lawatan yang lebih. Haleluya. Haleluya. Yes. Hamba bersyukur buat orang-orang yang luar biasa, baik yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Hamba percaya Tuhan, ini masa-masa akhir di mana kami akan melihat perkara dahsyat. Yesus dimuliakan di masa-masa ini. Yesus dimuliakan di masa-masa ini. Semakin kami melekat, semakin kami tinggal tetap di dalam Engkau, maka semakin hidup kami tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi, kami hanya percaya satu hal, di dalam Yesus ada tempat yang tepat. Di dalam Yesus adalah tempat yang tepat, dan kami tidak tergoncangkan. Kami percaya anak-anak Tuhan hari-hari ini akan bangkit dan menyatakan dahsyatnya Tuhan.
Kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu anak-anak Tuhan menceritakan perbuatan-Mu yang dahsyat. Mereka tidak menceritakan keadaan mereka, tetapi mereka menceritakan dahsyatnya Tuhan yang bekerja atas hidup mereka, yang sanggup mengubahkan keadaan mereka. Bahkan yang berjalan bersama dengan mereka, yang membawa kemenangan bagi setiap mereka yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu buat kami pagi hari ini. Bicara kuat buat setiap kami, sehingga kami lebih siap menjalani hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, semakin banyak perkara dahsyat dinyatakan. Kami tidak terhentikan oleh apa yang kami dengar, sebab kami percaya di setiap apa yang kami dengar, Tuhan lebih dahsyat. Tuhan lebih dahsyat. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Bicara dengan kuat buat setiap kami, agar roh kami bangkit, iman kami teguh, kami melihat seperti Tuhan melihat, kami memandang seperti Tuhan memandang, dan kami percaya ada jalan kemenangan di jalan hidup kami. Karena bersama dengan Tuhan kami lebih dari pemenang. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan bebas di tempat ini. Engkau mengulurkan tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah yang sakit. Yang sakit berkata sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit berkata oleh pilu-pilu Yesus, aku telah sembuh dalam nama Yesus. Engkau terima lawatan, Engkau terima mujizat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Halo saudara, lebih lagi berikan sorak-sorak yang meriah. Allah dahsyat, amin. Yesus luar biasa, Yesus hebat. Haleluya. Ya, sebelum duduk saudara boleh lihat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang sama mereka, saya selalu berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Katakan kepada mereka, saudara boleh lambaikan tangannya sebentar buat orang-orang di sekitar saudara. Mari, mana suaranya, kita boleh berikan lagi kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Ya, lebih lagi. Lebih lagi. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kembali saya ada bersama dengan orang-orang yang luar biasa dan merupakan sukacita besar untuk boleh ada di depan saudara untuk membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya di masa-masa ini saudara kita akan melihat, mengalami, menyaksikan perkara yang dahsyat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Mungkin sebagian kita berkata, iya kan kita ada di akhir zaman. Yang selalu kita dengar adalah kesukaran dan sebagainya. Saya mau berkata, memang itu betul saudara. Tetapi lepas daripada itu, kita punya Yesus yang dahsyat, yang memerintah atas akhir zaman. Dan dia memberi kemenangan buat setiap orang yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Akhir zaman bukan setan yang ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan. Setuju dengan saya? Akhir zaman bukan keadaan yang ditinggikan, tapi siapa yang ditinggikan? Yesus yang ditinggikan, saudaraku. Nah, kalau saudara teliti di Alkitab, saudara, Alkitab menceritakan tentang antikris itu tidak banyak, saudara. Ya, minimal lebih kurang dari 10 saja, saudaraku. Tetapi Alkitab banyak menceritakan tentang dahsyatnya Tuhan. Jadi sepakat untuk kita tetap meninggikan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan yang ditinggikan. Ya, sekalipun memang kita dari masa ini saudara, tapi saya yakin dan percaya di masa ini kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Amin. Oh, ada orang kan di sini kan? Yang di atas, yang di balkon boleh beri tepuk tangan juga yang meriah. Iya. Yang di bawah nggak usah dulu, yang di atas dulu. Saya mau lihat dengar suara yang heboh dari atas. Nah, cuma kakinya jangan ditendang ke lantai, saudara. Kasihan yang di bawah, kaget, saudara. Ya, kasihan yang udah ketiduran, saudara. Dia bangun lagi. Siapa sih yang berisik, dia bilang. Coba tanya sebelah saudara, ada yang ketiduran nggak? Nah, saudara semua bersuka cita. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang di rumah-rumah nih. Teriakan, lagi, lebih lagi. Mana suaranya? Masa-masa pandemi ini kita lebih lagi. Mau virus apapun kita punya Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Saudara, tahukah saudara bahwa ada beberapa lagu tertentu
lagu rohani khususnya yang sangat disukai baik itu pendeta maupun juga umat Tuhan. Sudah tahu nggak lagunya kira-kira apa? Pendeta suka, umat Tuhan juga suka, orang Kristen suka. Lagunya adalah Aku diberkati sepanjang hidupku ya, semua pasti suka ya. Tapi ada lagu yang disukai oleh jemaat, tapi tidak disukai sama pendeta. Sudah tahu lagunya? Ada yang tahu tuh ya. Persembahan kami sedikit. Jemaat suka nyanyikan, pendeta stres kalau dengar itu saudara. Hanya yang di depan yang mungkin enggak lah. Nah ada lagi saudara lagu yang Tuhan suka kita nyanyikan, tapi ada banyak jemaat kurang suka untuk menyanyikannya. Tahu lagunya apa? Bapa, ku persembahkan tubuhku. Oh Tuhan senang. Tapi ada banyak istri nggak senang loh. Jangan pak, makan apa nanti kamu? Iya kan? Karena gambaran kita kalau nyanyi lagu itu cocoknya jadi pendeta, saudara ya. Ada lagi lagu yang ketika dinyanyikan sama anak Tuhan, teman-teman saudara yang masih duniawi nggak suka, saudara. Kamu tahu lagunya apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang bilang sama sebelah saudara, nyanyikan terus lagu itu. Biar teman-teman kita yang duniawi apa? Halo? Dia akan berkata, itu lagu kematian ya. Bilang sama dia, lagu kematian manusia lama, tapi hidup manusia baru, ngalami Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Baik, sama-sama kita buka Alkitab kita pagi ini dalam Mazmur 66 ayat 5 sampai 6. Terus kita lanjut lagi Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan ke beberapa ayat ini buat setiap kita. Mazmur 66 ayat 5 sampai 6 di sini dikatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan siapa? Allah. Ia apa? Dahsyat Allah, dahsyat Tuhan, dahsyat Yesus, dahsyat dalam perbuatannya terhadap siapa? Terhadap manusia, terhadap saudara dan saya. Katakan terhadap hidup saya. Ayat 6, Tuhan mengubah laut menjadi apa? Tanah kering. Laut bisa bicara masalah persoalan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, yang dimana ada banyak orang takut saudaraku, tapi Tuhan sanggup mengubahkannya itu menjadi apa? Tanah kering, jalan terobosan, di mana saudara dan saya mengalami perkara dahsyat di dalam dia. Katakan amin. Mana suaranya? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terus dikatakan, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi apa? Sungai, sebab sungai telah diubahkan menjadi jalan, saudara. Mungkin ada banyak sungai masalah dalam hidupmu, tapi engkau menyembah Allah yang dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, kita menyembah Allah yang hebat. Yang sebelah katakan lagi kepada orang yang sama, kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, terus dikatakan saudara, oleh sebab itu kita apa? Halo, mana suaranya nih? Oleh sebab itu kita bersukacita karena Tuhan, bukan karena saudara punya keuangan masih baik, bukan karena posisi saudara hari-hari ini masih baik, bukan karena saudara punya usaha masih baik, tapi semua berangkatnya karena Tuhan. Amin. Katakan sama-sama karena Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, harus karena Tuhan. Karena kalau tidak karena Tuhan saudara, ini akan jadi masalah besar bagi setiap kita hari-hari ini. Engkau menghadapi satu masa yang sukar. Segala sesuatu yang dibanggakan oleh manusia bisa lenyap dalam sesaat, saudara. Betul apa betul? Tetapi kalau karena Tuhan, maka kita tetap tegar di masa-masa sukar. Bahkan di masa ini kita akan mengalami perkara dahsyat. Katakan amin. Di dalam Mazmur 126 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini, pada waktu itu
mulut kita akan apa? Halo, mulut saudara dan saya pada waktu itu atau pada masa ini, mulut kita akan penuh apa? Mana ketawanya nih? Semua ketawa dulu, yang di rumah juga. Iya, ketawa sama-sama, 2, 3. Jadi kalau disuruh ketawa susah ya. Tapi kalau lihat sesuatu yang lucu, kita dengan mudahnya ketawa. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita, masa ini engkau lihat apapun, saudara, mulutmu harusnya penuh dengan tertawa. Kenapa sih tertawa? Karena sukacita kita karena Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena siapa? Karena Tuhan. Kalau karena Tuhan engkau lihat masa ini, engkau tidak kehilangan sukacita. Kalau karena Tuhan engkau lihat masa ini, engkau tetap bersukacita, engkau tetap bergembira. Karena engkau percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selanjutnya dikatakan, dan lidah kita dengan sorak-sorai, dan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan apa? Perkara besar kepada siapa? Bilang kepada sebelahnya, kepada kamu. Orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan melakukan perkara besar kepada siapa? Bilang sama sebelah saudara, kepada kamu. Saudara boleh katakan sama-sama dengan saya, kepada saya katakan. 2, 3, kepada saya. Lagi lebih keras, kepada saya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada Tuhan telah melakukan perkara yang dahsyat kepada Tuhan melakukan perkara yang hebat kepada apapun situasi kondisi hari-hari ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada. Kata telah bukan nanti, kata telah bukan minggu depan, kata telah berarti sudah. Bilang sama sebelah saudara, sudah. Ayo tatap wajah di sebelah saudara, lu dengar gak sih? Bilang lagi, sudah. Yang di rumah juga sama-sama katakan, sudah. Saudara, bahkan ketika engkau belum ada pun, itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Saya selalu berkata, saudaraku, kemenangan orang percaya terjadi 2 hal. Yang pertama adalah kematian kebangkitan Kristus di atas kayu salib menjamin kita lebih dari pemenang. Yang kedua, karena Tuhan hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bilang sama sebelahnya, kamu menang. Kita apa? Makanya di sini katakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, yaitu saudara dan saya. Ayat 3 sama-sama katakan, 2, 3. Tuhan telah, maka jadi orang bersukacita karena Tuhan telah. Betul? Kalau hari-hari ini saudara bersukacita karena memang Tuhan telah melakukan. Tapi kalau saudara tidak bersukacita, apa yang Tuhan sudah lakukan, artinya saudara tidak mempercayainya. Halo, yuk lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat orang yang percaya. Lagi katakan, saya lihat orang yang luar biasa. Jadi saudara, Tuhan telah. Kita bukan mendahului sukacita kita dengan apa yang belum Tuhan kerjakan. Kita bersukacita karena Tuhan telah mendahului untuk melakukan sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Kita percaya kepada Kristus, kita ada di dalam Kristus, maka sesuatu yang dahsyat dikerjakan buat saudara dan saya. Maka ketika engkau bangun pagi, sesuatu yang dahsyat sudah telah Tuhan kerjakan. Ketika engkau ada di esok, sesuatu yang dahsyat telah Tuhan kerjakan. Katakan amin. Ketika engkau ada sepanjang bulan ke depan, sesuatu yang dahsyat telah Tuhan kerjakan. Katakan amin. Sama-sama bilang, Tuhan telah kerjakan. Ayo dong, umat Tuhan hari-hari ini lebih sadar apa yang Tuhan telah kerjakan. Bukan lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi. Bukan lebih sadar dengan situasi yang ada hari-hari ini. Engkau mengalami apa yang telah Tuhan kerjakan. Maka ketika engkau ada dalam posisi telah Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat, engkau berjalan di segala keadaan, engkau keluar sebagai pemenang. Makanya di dalam Yesaya 43 berkata, sekalipun engkau melewati laut, melewati api, melewati sungai, Tuhan bersamamu. Semuanya itu tidak menghanyutkan engkau, tidak menghanguskan engkau, tidak membuat engkau hilang, saudara.
Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau saudara hari-hari ini kita menerobos setiap keadaan. Amin. Saya mau wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang tanda-tanda menerobos. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, aku lihat wajah-wajah yang menerobos. Gimana tuh wajah-wajah menerobos? Saya nggak tahu saudara. Tapi yang namanya menerobos pastinya suka cita. Nah saudara, pagi ini saya akan membagikan dua hal buat setiap kita dengan judul yang akan saya bagikan, mengalami kedahsyatan Tuhan. Sama-sama bilang, mengalami kedahsyatan Tuhan. Seberapa banyak saudara yang rindu mengalami kedahsyatan Tuhan hari-hari ini? Oh, belum semuanya ya. Seberapa saudara yang rindu mengalami kedahsyatan Tuhan hari-hari ini? Saya tidak akan bosan-bosan mengulangi saudara sampai jam 1 nanti. Seberapa saudara yang rindu mengalami kedahsyatan Tuhan hari-hari ini? Wah, semua beri tepuk tangan yang meriah. Suara saudara sepertinya 5.000 orang. Haleluya. Seberapa saudara yang percaya saudara akan pulang dengan kedahsyatan Tuhan? Oh, belum semua. Seberapa saudara yang percaya engkau akan pulang dengan kedahsyatan? Ya, kaki kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Seberapa saudara yang percaya di hidup saudara sampai Tuhan panggil engkau ada di dalam kedahsyatan? Ayo katakan haleluya. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Semua berikan sorak-sorak. Yes, mengalami kedahsyatan Tuhan. Nah, saudaraku yang harus, ini prinsipnya saudara, sesungguhnya Tuhan sangat rindu semua kita mengalami kedahsyatannya. Kedahsyatannya adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita. Kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup saudara dan saya adalah kehendak Tuhan pada setiap kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata, dia datang untuk apa? Memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Bukan bicara hanya berkat materi, tapi ini bicara hidup saudara dan saya tidak dijajah oleh keadaan, tidak dijajah oleh ketakutan, tidak dijajah oleh kekhawatiran, tidak dijajah oleh kedagingan. Maka dia berikan hidup. Maksudnya adalah hidup yang merdeka. Dan kemerdekaan kita hanya ada di dalam Kristus. Amin. Katakan sama-sama, saya merdeka karena Kristus. Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau terima hidup. Maka hidup kita tidak lagi dijajah oleh keadaan. Keadaan tidak membuat kita khawatir, keadaan tidak membuat kita menyerah, keadaan tidak membuat kita putus asa karena hidup. Amin. Ikan saudaraku selama dia hidup, kalau dia ada di laut, dia nggak pernah yang namanya kelelep. Tahu kelelep? Tenggelam. Iya kan? Kapan dia tenggelam? Hah? Ketika dia mati, ngapung lama-lama juga masuk ke dalam, saudara. Nah, saudara, selama engkau ada di dalam Yesus berarti engkau hidup. Ketika kita hidup, dunia mau menenggelamkan, bisa apa enggak? Bilang sama sebelah saudara, bilang sama dia, enggak bisa. Jadi saudara, masa apapun yang kau dan saya masuki hari-hari ini saudara, selama kita hidup, masa sukar tidak bisa menenggelamkan kita, masa sukar tidak bisa melenyapkan kita, masa sukar tidak bisa membuat kita KO, saudara. Amin. Saudara pernah lihat nggak pelampung yang biasa digunakan oleh pemancing atau apa yang dilemparkan ke laut? Pernah lihat pelampung? Selama pelampung itu nggak bocor, saudara, mau diterpa oleh badai apapun, saudaraku, pelampung itu tetap bangun lagi, betul-betul. Ombak datang besar, dia hilang, nanti muncul lagi. Halo, selama engkau dan saya memiliki hidup Kristus, maka masa sukar tidak akan bisa menenggelamkan engkau, tidak akan bisa melenyapkan engkau. Engkau akan tetap teguh di dalam Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan ingat saudara, saya tiba-tiba teringat aja, semua kita adalah utusan Tuhan di muka bumi ini. Kita ini bukan orang yang warga bumi, saudara. Kita ini warga kerajaan sorga.
Yang setuju sama saya katakan amin. Yang bingung sama saya, bilang sama sebelahnya gua nggak ngerti gitu. Saya takut saudara bingung loh gitu kan. Nah, saudara, kita percaya Yesus, kita adalah warga kerajaan. Kita hidup di bumi ini, kita hanya sebatas orang yang diutus saja. Saudara, saya pernah cerita sama Thomas, Afid. Saudara, Indonesia punya kedutaan ya di luar negeri kan. Orang-orang tertentu dipilih dan diutus, saudaraku. Nah, ketika orang ini ada di sana, saudaraku, dia mewakili Indonesia. Ketika saudara ada orang-orang di negara tertentu di mana dia Anda mencoba berniat jahat kepada dia atau melakukan sesuatu, saudara, dia urusan sama negara ini, saudara. Betul apa betul? Kita ambil contoh, ketika sesuatu terjadi di Indonesia, ada kerusuhan dan sebagainya, ada warga asing di sini, saudara, maka negara tersebut, saudara, akan intervensi. Bilang sama sebelah saudara, lu ngapain khawatir hari-hari ini? Ngerti sesuatu? Coba tanya sama sebelah saudara, bilang sama dia, jangan khawatir. Iya, tanya, lu masih khawatir nggak? Masih? Kasih tahu sama dia, jangan khawatir. Kenapa? Sorga akan apa? Intervensi. Sorga akan turun tangan. Kenapa? Karena engkau dan saya ada duta-dutanya. Amin. Jadi masa apapun kita di tempat ini, di hari-hari ini, saya percaya selama engkau hidup di dalam Kristus, selama engkau tetap di dalam Kristus, selama engkau menjadi utusan Kristus, selama engkau merdeka di dalam Kristus, maka engkau tidak terhanyutkan, engkau tidak tergoncangkan, engkau tidak akan hilang. Surga akan intervensi, surga akan turun tangan, surga akan melakukan hal-hal yang dahsyat atas hidup saudara. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Sama-sama bilang buat hidup yang kau berikan. Bilang sama sebelah saudara, kamu udah terima hidup loh. Berarti setiap kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, saudara. Nah, dua hal kita akan belajar bagaimana kita dapat mengalami kedahsyatan Tuhan setiap waktu. Yang pertama, saudara, lihat di dalam Matius 9 ayat 29 berkata seperti ini. Matius 9 ayat 29, saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut persembahanmu. Jadilah kepadamu menurut kamu yang selalu berdoa puasa lebih dari setahun. Halo? Jadilah apa nih? Saya ada bersama dengan orang yang luar biasa kan? Saya ada bersama dengan orang-orang yang hebat kan? Jadi ragu saya. Saya ada dengan orang-orang yang hidup kan? Iya dong, orang-orang yang hidup, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saudara, di situ katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudaraku, kalau engkau dan saya mau mengalami kedahsyatan Tuhan setiap hari, perhatikan imanmu, saudara. Iman kita harus tetap dibangun. Jangan sampai keadaan membuat iman kita tidur, bahkan jangan sampai keadaan membuat iman kita mati, saudara. Makanya di dalam Efesus dikatakan, saudaraku, bangunlah, bangkitlah, supaya apa? Kemuliaan Tuhan bersinar. Amin. Kedahsyatan Tuhan datang atas hidupmu ketika engkau punya iman yang bangun, iman yang bangkit, iman yang menyala-nyala, iman yang tidak pernah terkalahkan oleh segala keadaan. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya bangun iman saya. Jadi yang pertama untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan, bangun imanmu. Bangun iman kita. Karena di sini katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, coba saudaraku, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau iman kita kecil jadinya apa? Kalau iman kita saudara tidak terbangun nih, iman yang masih saudaraku kurang percaya dan sebagainya, dengan kata tidak beriman, saudara, jadinya seperti itu enggak? Hah? Hari-hari ini kan, ketika engkau mempercayai keadaan lebih besar, maka akan membuat engkau kemanapun saudara apa? Lebih besar takutnya atau lebih besar haleluyanya? Oh,
Saya sama dengan orang-orang yang hidup. Saya bukan sedang ada di kamar mayat. Oh, kayaknya saya ada di ruang kamar mayat. Saudara, orang Tionghoa aja ketika salah satu keluarganya meninggal, mereka sewa band. Tahu tuh? Halo gua. Supaya apa? Semangat, betul-betul. Bilang sama sebelah, jangan kalah dong. Nah, itu taloku, betul ya taloku ya? Bukan tafanho ya? Atau talokung ya? Coba tanya sebelah saudara, kamu tayang mana? Nah, saudara, itu disewa untuk menghibur yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Yang mati mah nggak perlu, betul-betul. Supaya yang hidup apa? Karena itu kan di dalam suasana kematian. Supaya apa? Tidak membawa mereka teringat sama yang mati, saudaraku. Iya kan? Teringat sih kalau dia belum bayar hutangnya. Tanya sama sebelah saudara, lu masih ingat gak utang orang yang mati sama lu? Jangan diingat saudara. Karena kalau diingat saudara jadi kesel, nanti dibilang, iya aku bayarnya di sini, datanglah. Iya kan? Nah saudaraku, lihat saudara. Ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, maka suasana tidak bisa menenggelamkan engkau. Amin. Bilang sama sebelah saudara, keadaan tidak bisa menenggelamkan saya. Tetapi ingat saudara, Anda dan saya punya iman yang bangun. Kalau engkau tidak punya iman yang bangun, kalau lihat keadaan saudaraku, engkau tenggelam. Makanya hari-hari ini perhatikan imanmu. Iman kita harus dibangun. Kenapa harus dibangun? Iman itu penting saudara. Alkitab berkata hiduplah oleh iman. Berarti apa? Penting saudara. Kenapa saudara penting? Karena iman adalah dasar. Iman adalah pondasi saudaraku. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar. Kata lain daripada dasar adalah pondasi saudara. Engkau dan saya bisa kuat menghadapi goncangan ketika pondasimu, dasarmu kuat. Amin. Ibrani 11 ayat 6 berkata saudaraku, kita bisa berkenan kepada Allah bila mana ada iman. Kalau engkau dan saya tidak hidup dalam iman, gimana mau dapatkan perkenanan Tuhan? Bahkan saudaraku di ayat 6b-nya dikatakan, kita dapat upah hanya karena ketika kita beriman cari Tuhan sungguh-sungguh. Coba lihat wajah-wajah sebelah saudara, wajah-wajah yang mau dikasih upah. Iya kan, kedahsyatan, kehebatan. Nah saudaraku harus ada apa? Iman. Nah iman yang kita bangun jangan iman-iman yang biasa, iman yang kuat saudaraku, iman yang teguh saudaraku. Sehingga ketika engkau menghadapi satu keadaan, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan bilang sama engkau, jadilah menurut imanmu. Tapi kalau iman kita jatuh bangun, jadilah jatuh bangun. Jatuh apa? Jatuh bangun aku. Bukan itu saudara. Makanya ketika engkau menjalani hari-hari ini, miliki iman yang tetap terbangun saudara. Sehingga ketika engkau menghadapi satu keadaan, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, jadilah padamu seperti imanmu. Maka jadilah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana orang ini datang kepada Yesus, Yesus berkata, jadilah pada imanmu. Dia menjadi sembuh, dia menjadi bangkit, dia menjadi berkemenangan. Katakan amin. Bilang sama-sama, Yesus dahsyat. Jadi iman harus terbangun dengan baik hari-hari ini. Amin. Nah, saudaraku, iman terbangun ketika Anda dan saya memperhatikan firman. Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Korea punya sinetron. Salah ya? Drama Korea kan? Halo? Iman kita terbangun lewat apa? Oh berarti itu bukan di Alkitab saya tuh kayak namanya drama Korea. Iman terbangun melalui apa? Dengar, sama-sama bilang dengar. Dengar apa? Dengar berita? Dengar yang rame-rame di jalan, teriak tuh. Jadikan engkau tambah takut, saudara. Dengar firman. Amin. Semua yang di luar, saudaraku, enggak perlu engkau perhatikan, terus tiap hari muncul.
Nggak perlu engkau paksakan gimana, dia ada saudara. Tapi untuk dengar firman perlu dipaksakan, perlu disediakan waktu saudara. Supaya apa? Engkau bisa mengalahkan hal negatif yang kau dengar, hal yang menakutkan yang kau dengar, hal yang menakutkan yang kau dengar. Imanmu terbangun, engkau bisa menaklukkannya. Imanmu terbangun, engkau bisa mengalahkannya. Imanmu terbangun, engkau akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Haleluya. Teriakan Yesus. Saya ajak kita lihat satu hal yang lebih dahsyat lagi nih saudara. Yohanes 11 ayat 40 berkata seperti ini. Yohanes 11 ayat 40, kita baca ya ayat ini saudara. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini ceritanya Lazarus mati. Marta, saudara, daripada Lazarus, saudaraku, datang sama Yesus. Yesus perintahkan kepada orang-orang yang ada di sana, tuh batu disingkirkan. Marta bilang apa? Tuhan, sudah 4 hari dia dikubur, udah bau. Makanya Yesus ngomong sama Marta, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan Berarti sebelumnya Yesus sudah ngomong belum? Makanya ada kalimat ini. Nah seringkali Tuhan udah ngomong sama kita, kita nggak naruh perhatian. Ketika menghadapi masalah, baru Tuhan. Loh. Sampai Tuhan bilang harus ngulang lagi. Untung Tuhannya bukan saya atau Koapin. Kesabarannya terbatas. Ya kan? Tuhan tak terbatas. Amin. Tuhan masih sabar loh. Bukan kak, gue udah ngomong. Kalau Tuhannya orang Betawi kan. Lu selama ini dengerin apa sih? Karena kita kan kayak begitu. Ketika ada masalah baru cari sarana untuk menyelamatkan. Makanya ada istilah kan, sebelum hujan sedia payung dulu. Hari-hari ini udah siap belum imannya? Goncangan lebih besar loh. Kalau engkau nggak siapkan iman yang terus bertumbuh saudara, saya nggak tahu saudara apa yang akan terjadi. Tapi saya mau berkata, kalau engkau imanmu dibangun, mau goncangan lebih besar, nggak masalah. Di dalam setiap goncangan ada berkat Tuhan, di dalam setiap goncangan ada lawatan Tuhan, di dalam setiap goncangan ada perkara yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Kita ulang lagi ayat ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, kalau lu percaya, engkau lihat kemuliaan. Kata kemuliaan bicara saudaraku, segala hal yang dahsyat yang Allah akan nyatakan. Kenapa? Karena kemuliaan itu adalah kehadiran Tuhan. Amin. Kalau Tuhan hadir, saudara lihat tuh ya, di pernikahan di Kana kehadiran Tuhan, hanya kehadiran Tuhan. Orang itu cuma pelukan anggur karena anggurnya habis. Oh, dari air tawar, air basuhan jadi anggur, saudaraku. Apakah hanya seperti itu saja kemuliaan Tuhan untuk air jadi anggur? Hah? Cukup sampai di situ saja? Yang enggak, saudara. Lebih banyak lagi yang punya, itu baru semprit. Jadi kata kemuliaan itu apa? Seluruh keberadaan sorga nyata dalam hidup kita. Kalau engkau lihat Indonesia, lihat kemuliaan Allah melingkupi Indonesia. Kalau engkau lihat berita-berita sukar yang hari-hari ini sedang kau dengar, lihat kemuliaan Allah melingkupi hidupmu, saudara. Engkau berjalan dalam kemuliaan ada kedahsyatan, dalam kemuliaan ada kemenangan, dalam kemuliaan ada mujizat, dalam kemuliaan ada perkara dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tapi kan untuk supaya itu terjadi, Tuhan perlu bangunkan, sadarkan Marta. Gua udah bilang kan. Jadi kalau saudara tiap-tiap hari ke gereja, tiap minggu, itu dengan kata sedang diingetin lagi. Jangan bilang, udah cukup firman Tuhan minggu lalu, hari ini absen dulu. Masalah nggak absen Pak, Bu, Dek.
Persoalan nggak absen. Halo, tiap hari datang. Berarti apa? Tiap hari engkau harus punya iman yang terbangun. Amin. Yesus bilang, kan gue udah ngomong. Jadi apa? Yesus kasih firman baru lagi? Enggak, dia ingetin aja kok. Kan udah bilang. Jadi kalau saudara hari ini cari saya minta didoakan, ya saya akan bilang, kan gue udah bilang. Seperti yang dulu-dulu. Apa sih yang dulu? Itu tiap minggu disampein. Saudara, kan gak usah dijelasin, saudara. Oh iya, tetap di dalam Yesus. Melekat dengan Yesus. Ya itu namanya diingetin. Amin. Iya kan. Ada nih suami nih. Ma, ya apa? Apa? Kacamata di mana? Loh, kan Bapak yang taruh. Iya, tadi aku taruh di sini, tapi hilang. Terus di kepalanya apa? Jadi istri cuma hanya ingetin tempatnya. Kenapa? Suaminya lupa. Tanya sama sebelah saudara, lu udah kayak gitu belum? Kenapa sih kita nggak selalu ngalami kedahsyatan Tuhan tiap hari? Karena masalahnya kita nggak dalam posisi iman yang terus siap. Makanya tiap hari harus siap. Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat apa? Saya mau berkata kepada saudara di ruangan ini, ketika engkau ada di tempat ini, Yesus juga berkata kepada kita, bukankah Tuhan Yesus sudah katakan kepada kita, jikalau kita percaya engkau akan melihat, mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Berarti iman kita tidak boleh menurun, iman kita harus tetap bangkit, iman kita tetap menyala, iman kita terbangun dengan baik. Katakan amin. Yang di rumah juga sama. Bukankah Yesus berkata kepada engkau yang ada di rumah-rumah, bukankah engkau bila mana engkau punya iman, kau akan melihat kemuliaan Allah? Amin. Maka di rumah juga akan ada kemuliaan Tuhan. Maka di rumah juga akan terjadi lawatan. Jadi saudara, mari miliki iman yang tetap terbangun saudara. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi kesulitan, ketika engkau menghadapi persoalan, ketika engkau menghadapi tantangan, maka ketika engkau mulai menjadi takut, maka Yesus akan berkata kepadamu, bukankah aku telah berkata kepadamu? Berarti apa? Dia ingetin kita. Perhatikan tuh imanmu. Ya. Kalau yang lalu kamu begitu luar biasa, ingat, kenapa kamu luar biasa? Karena kamu dapat firman. Hari ini kamu dapat firman yang sama, bangkit lagi. Amin. Bilang sama sebelah sana, bangkit lagi. Jangan berkata, ya itu kan dulu. Lah saudara, Yesus kita dulu, sekarang, selamanya nggak berubah. Yang jadi fokus kita, yang menjadi patokan kita, yang menjadi acuan kita kan Kristus, bukan keadaan. Keadaan berubah-ubah. Bilang lagi sama sebelah saudara, termasuk dompetmu juga berubah-ubah. Tapi kan Yesus gak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah saudara. Bukan karena ketika engkau lagi krisis Yesus berubah juga jadi sedih. Halo? Enggak saudara. Yesus tetap saudara punya kasih yang tidak pernah berubah. Kesetiaan tidak pernah berubah. Bahkan ketika engkau tinggalkan dia tetap setia kok. Amin. Bilang sama-sama, Yesusku tidak pernah berubah. Makanya iman kita loh ya, hari-hari perhatikan loh saudaraku ya. Ya kita berkata saudaraku, kita lihat lagi nih ya. Di ayat yang sama saudaraku. Karena ketika saya baca ini saya mikir juga loh. Ya Yesus juga ketika saya mau menyerah, Yesus bilang sama saya, bukankah gue udah ngomong sama Lurut? Ya, jikalau kamu percaya. Dengan kata, kalau kamu tetap pelihara imanmu, kalau kamu tetap punya iman yang mantap, engkau lihat kemuliaanku. Karena kemuliaanku tidak pernah berubah. Amin. Karena kemuliaanku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Loh saya ngomong begitu kok. Di masa-masa tertentu ketika engkau mau menyerah, maka Yesus akan keluarkan kalimat yang sama. Bilang sama sebelah saudara, Yesus tiap hari ngomong sama kamu. Engkau hadapi masalah persoalan, kamu mulai mau menyerah. Saudara, Yesus ngomong, bukankah aku udah ngomong? Kalau kamu tetap tinggal dalam iman yang teguh dalamku, kau akan lihat kemuliaan. Lihat kemuliaan bukan lihat kesusahan. Lihat kemuliaan bukan lihat kesulitan. Iman yang lemah lihat kesulitan. Iman yang lemah lihat kesusahan. Iman yang lemah lihat apa? Penderitaan.
Tapi iman yang terbangun mantap di dalam Tuhan. Lihat kemuliaan di dalam kesusahan, lihat kemuliaan di dalam masalah, lihat kemuliaan di dalam penyakit, lihat kemuliaan di dalam masa pandemi. Amin. Saudara lihat apa hari-hari ini? Kalau buat saya lihat lawatan. Kalau buat saya lihat hal dahsyat sedang dinyatakan hari-hari ini. Kalau saya lihat di masa akhir zaman akan terjadi penggantian kerajaan Allah yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang akan mendarat di hati saudara, berkuasa di hati saudara. Amin. Sehingga kita tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Jadi ini yang harus ada pada setiap kita. Katakan sama-sama, harus terbangun iman. Yang terakhir saudara. Oh haleluya. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kedahsyatan Tuhan? Kita lihat ayatnya saudaraku. Ya, yang kedua adalah bangkit menerobos dengan iman. Sama-sama bilang, saya harus bangkit. Katakan lebih keras, saya harus bangkit. Ya, bangkit menerobos dengan iman, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Semua terbatas dengan iman kepada Kristus. Karena iman kata lainnya adalah percaya. Katakan sama-sama, saya harus percaya. Matius 9:20-23 cerita tentang wanita pendarahan 12 tahun. Sini dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Nah saudaraku, orang yang memiliki iman yang terbangun, dia bangkit, dia menerobos, maka perkataannya ketika aku menerobos terjadi. Aku maju, aku lihat pintu terbuka. Aku maju, aku lihat pintu kesempatan datang. Aku maju, aku lihat hal-hal yang baru sedang Tuhan nyatakan dalam hidupku. Katakan amin. Makanya harus hidup dengan iman yang bangkit menerobos setiap keadaan. Anda lihat keadaan mengintimidasi saudara, membuat saudara terkampar, nggak berani bangkit. Engkau tidak lihat perkara dahsyat. Halo, saudaraku, kalau itu orang-orang yang disuruh Yesus berkata, singkirkan batu itu, terus mereka punya argumentasi kepada Yesus dan mereka lebih percaya kepada apa yang ada di dalam pikiran mereka. Menurut saudara, Lazarus yang ada di dalam kubur bangkit enggak? Enggak, saudara. Yesus mau kerjasama dari setiap kita. Amin. Amin. Jadi saudara, ketika mereka diperintahkan oleh Yesus, sekalipun mereka punya pemikiran sendiri, mereka tundukkan pemikiran itu, karena itu adalah pembunuh iman. Halo. Kekhawatiranmu, kebimbanganmu, keraguanmu, analisamu akan mematikan imanmu. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama-sama, iman yang membunuh raksasa. Jangan sampai analisa kita membunuh iman kita. Halo. Iya ya saudaraku, semangat. Nah, terus saudaraku, wanita ini ketika datang kepada saudara, analisa dia beda. Dia nggak bingkir saudara. Oh Yesus susah didatangi. Oh banyak orang. Oh nggak mungkin bisa. Gua kan lagi susah berjalan. Enggak. Dia percaya kalau dia terobos kelemahannya, dia terobos keadaan, dia jamah jubah daripada jubah Yesus, maka dia akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Itu yang dia pikir, itu yang dia katakan. Dia tundukkan segala pemikirannya yang membunuh iman. Makanya di dalam Korintus dikatakan, tawan setiap pemikiran-pemikiran yang menentang menentang pengenalan akan Allah. Ada kan di Korintus, cari sendiri. Ya kan? Kalau itu yang masih menguasai kita, itu akan membuat iman kita kedil, saudaraku. Tuhan mau hari-hari ini kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Katakan amin. Yang masih hidup berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudaraku, di situ dikatakan 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang kepada dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, mulai sejak saat ini sembuhlah sakitnya saudara. Yesus berkata, hai anakku, kenal kagak? Udah dari anaknya. Secara usia juga
Bisa aja kan kemungkinan wanita itu yang lebih tua. Tapi kok Yesus bilang anaknya? Lihat, tindakan imanmu yang menerobos setiap keadaan memposisikan engkau keturunan Abraham, engkau anak Allah. Amin. Amin. Nah, saudara anak Allah bukan? Anak Allah bukan? Iman saudara anak Allah bukan? Ayo dong, imannya iman yang menerobos. Imannya iman yang tetap maju, saudara. Imannya iman yang melihat segala keadaan ada sumber berkat yang menyertai. Segala masalah yang kuhadapi ada lawatan yang Tuhan akan nyatakan. Itu yang kita lihat. Jangan kita lihat aduh saudara, lama-lama saudara, ya udah. Anda harus lihat, wow, ini hari-hari yang luar biasa. Wow, dengan masa-masa ini aku akan dipakai Tuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan masa-masa sulit itu akan berikan aku hikmat untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Dengan masa-masa ini orang sulit beribadah, tetapi Tuhan berikan aku hikmat bagaimana cara semua orang bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo, yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Pemusik boleh naik. Yang terakhir saudara, tentang 4 orang yang mengangkut atau membawa seorang lumpuh saudara. Alkitab kan bilang saudara, ketika orang ini dibawa, oh ternyata rumah di mana Yesus lagi ngajar, banyak orang. Sehingga nggak mungkin bisa masuk saudara. Tapi Alkitab berkata saudara, keempat orang ini saudara, mereka angkut itu orang lumpuh ke atas genteng. Ini dia. Saya perlu menyampaikannya untuk menjelaskannya. Sebagian kita berkata, wow ini genteng kayak begini dibongkar. Enggak saudara. Di masa lalu, di masa itu saudara, rumah, mungkin saudara pernah lihat film-film yang film kungfu gitu ya. Rumah mereka itu kan model U ya, tengah-tengahnya terbuka. Betul-betul? Saudara, itu tengah-tengah terbuka. Jadi rumahnya begini, kamarnya, ruang tamu, kamar, ini saudara. Nah tengah-tengahnya terbuka. Nah tengah-tengah itu ada tempat kumpul keluarga atau kumpul dengan sahabat-sahabat ya, yang datang main catur atau apa gitu lah di tengah-tengah situ saudara. Nah masa itu Yesus ada seperti itu di rumah begitu. Sama-sama bilang, oh. Jadi bukan bongkar genteng orang saudaraku, tapi memang mereka naik ke atas genteng. Mereka naik ke atas, ya. Ketika mereka naik ke atas, saudara, pastinya ada beberapa genteng yang ikut terbuang karena mengganggu untuk mengangkat posisi orang lumpuh itu, saudara. Barulah dari tempat itu mereka turunkan si orang lumpuh. Udah nggak usah dengarkan cerita yang itu, nggak penting, saudara ya. Yang pentingnya adalah yang membuat mereka berani naik ke sana dan turunkan. Apa yang menjadi dasar mereka berani bawa seperti itu? Iman. Tapi bukan hanya sekedar iman. Iman yang berani menerobos. Saudaraku, karena kan itu banyak orang, pemikiran orang, dan dikeluarkan lewat perkataan ini yang sangat-sangat amat membunuh iman. Betul apa betul? Saudara lagi, saya ingat nih ya. Saya ingat waktu awal-awal saya bertobat di Jakarta, terus diutus untuk melayani di Kalimantan. Habis itu kami diutus di gereja. Wih, sudah di ibadah pagi 2, 3, itu 2.000-an orang loh sekali ibadah. Kita diutus. 1 bulan kami belum berangkat. Habis itu sudah di minggu yang keberapa saya lupa, ketemu sama pengerja. Herod, lu belum berangkat? Belum. Ya sih, lu orang. Lu kan tahu nggak Kristen Coca-Cola? Saya nggak ngerti, saudara, dulu namanya juga baru bertobat. Kristen Coca-Cola. Dulu saya suka minum Coca-Cola. Yang saya tahu Coca-Cola enak. Oh bukan, dia bilang. Kristen Coca-Cola itu gini, sekali dibuka, lama-lama hilang. Lu orang kayak begitu tuh. Kan kami sebulan nggak berangkat. Nah saudara, jadi dia katakan, memang lu semangat awal aja, lama-lama hilang semangat. Saudara, dengan begitu ngeselin saudara. Apa yang terjadi? Minggu selanjutnya, pemimpin saya berkata, Ruth, minggu kita nggak usah ke gereja lagi, kan nanti ketemu muka-muka yang nyebelin tuh. Terus ngapain? Kita ke gereja lain. Supaya apa? Nggak diomongin.
Iya saudara, benar loh, kami akhirnya ke gereja lain saudara. Sampai akhirnya kami berangkat ke Kalimantan. Nah saudara, saya mau kasih tahu pemikiran yang keluar, pemikiran orang yang tidak diperbaharui oleh firman, keluar perkataan itu yang membunuh saudara. Amin. Bahkan itu pemikiran kita juga loh. Nah untuk Anda mengalami terobosan, Anda harus punya iman di atas pemikiran pada umumnya orang. Baru engkau bisa mengalami terobosan. Amin. Orang berkata, lu jangan semangat kayak begitulah. Lihat tuh yang lain juga nggak begitu-gitu amat. Langsung dah, oh iya. Ayo, menangkan pertempuran pemikiran yang melemahkan engkau. Menangkan perkataan yang melemahkan engkau. Kalau engkau mau mengalami kedahsyatan Tuhan. Sudah mengalami kedahsyatan Tuhan? Sudah mengalami keajaiban Tuhan? Sudah mengalami hal-hal yang luar biasa hari-hari ini? Maka engkau punya iman yang bangkit, yang menerobos keadaan. Orang mau bilang apa? Yuk kita berdiri sama-sama sebentar saudaraku. Saya ingat ketika segelombolan orang, para leader saya berkata, Rod lu gila amat. Kenapa gila? Lu ngapain bangun gedung gede-gede begitu? Buat apa? Isi semut. Masa isi semut sih? Saya bilang sama sebelah saudara, kok kita diumpamin semut? Dia bilang isi semut saudara. Ngapain? Memanglah jemaat yang Tuhan percayakan ke lu berapa orang? Saya bilang ya sekitar 30-40 orang lah. Lu ngapain bangun gedung begitu? Susah lo. Saudara, untung aja saya punya iman yang bangkit menerobos. Saya bilang sama dia, saya bangun tempat ini bukan untuk segelintir orang, tapi untuk sekian ribu orang. Dan bahkan saya katakan ini gudang jiwa. Masa bangun gudang 3x3? Itu mah gudang toko. Saya nggak mau gudang toko, saya mau gudang pabrik. Gudang pabrik kecil apa besar? Kalau saya punya pabrik besar, masa gudangnya 2x2? Mana Acian? Acian kan lagi bangun gudang juga kan? Toko loh, gudangnya aja gede. Kenapa? Imannya pabrik. Coba lihat wajah sebelah saudara. Tanya sama dia, imanmu seberapa besar? Masih kuat berdiri ya? Kalau saudara nggak kuat, saudara ampun deh. Saya dari tadi sampai sekarang. Hayo, engkau mau lihat sesuatu yang dahsyat hari ini? Perhatikan iman. Miliki iman yang terbangun dengan baik untuk perkara yang dahsyat. Ketika Yesus datang kepadamu, dia akan berkata, menurut imanmu terjadi. Jangan sampai ketika dia berkata, menurut imanmu terjadi, imanmu kedil. Maka yang terjadi apa? Kedil. Biarlah ketika dia berkata kepada kita hari-hari ini, iman kita ada iman yang terbangun dengan baik. Bukan untuk perkara yang kecil, untuk perkara yang besar. Bukan untuk kota yang kecil, tapi untuk kota dan bangsa-bangsa. Amin. Engkau boleh ada di Singkawang, tetapi engkau punya iman untuk bangsa-bangsa. Engkau melihat bangsa-bangsa akan dipercayakan kepada Tuhan. Engkau akan melihat pulau-pulau diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Engkau akan melihat tangan menumpangkan tangan seorang sakit disembuhkan. Engkau melihat ketika engkau melangkah, engkau akan melihat lawatan terjadi, perkara besar terjadi, hal yang dahsyat terjadi. Iman itu yang akan terbangun. Amin. Berikan sorak-sorak. Katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa. Dari surga ku terima kekuatan. Saya mau saudara berdiri di tempat saudara dan mulai mendeklarasikan hal ini. Dia dahsyat, dia berkuasa. Dari surga dia datangkan kekuatan, dia datangkan kedahsyatan, dia datangkan kemenangan, dia datangkan terobosan, dia datangkan mujizat. Terima itu semua. Mulai hidup menceritakan perbuatannya yang dahsyat. Amin. Yes. Lagi katakan, yang di rumah-rumah yang rindu saat ini mengalami kedahsyatan Tuhan, sama-sama nyanyikan, sama-sama angkat dua tanganmu, sama-sama siapkan wadah imanmu, wadah yang besar, wadah yang terbangun,
Wadah di mana engkau akan lihat perkara besar sedang dinyatakan. Haleluya. Dia dahsyat, dia dahsyat. Amin. Ya. Dari surga kita terima sesuatu yang dahsyat. Amin. Saya mau berdoa buat setiap kita, angkat tangan saudara sama-sama. Saudara, maukah engkau sebagaimana saudaraku Yusuf berkata bahwa aku ada di tempat ini mendahului engkau semua, adalah supaya aku memelihara bangsa-bangsa. Engkau bukan hanya memiliki iman seperti wanita pendaran yang hanya sembuh ketika dia datang kepada Yesus. Itu baik. Tapi saya mau berkata, engkau harus lebih dahsyat lagi. Engkau hidup dalam kasih karunia, Tuhan memberikan kedahsyatan atas hidupmu. Engkau bukan hanya seperti empat orang yang menggotong seorang lumpuh yang akhirnya mereka melihat orang yang mereka bawa disembuhkan. Tapi posisikan dirimu seperti Yusuf yang berkata bahwa aku melewati setiap proses yang kalian izinkan, yang kalian buat. Tapi aku percaya di semua proses itu Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk sesuatu yang besar. Dan dia berkata, dengan maksud inilah Tuhan bawa aku di sini supaya bangsa-bangsa terpelihara hidupnya, bahkan raja terpelihara hidupnya. Hari ini katakan kepada Tuhan, dengan maksud inilah Engkau membawa dan menempatkan aku dalam waktu-waktu akhir ini, masa-masa pandemi, masa-masa sukar. Dengan maksud inilah Engkau tempatkan aku supaya Engkau dimuliakan, supaya lewat tindakanku Yesus diceritakan, Yesus dimuliakan. Haleluya. Mari serukan, serukan. Lewat keadaanmu engkau ditempatkan Tuhan untuk menceritakan kedahsyatannya. Lewat persoalanmu engkau ditempatkan Tuhan untuk menceritakan kedahsyatannya. Alami kedahsyatan Tuhan. Yes, semua angkat tangan dan berikan sorak-sorak. Yes, amin. Memberkati setiap kita dengan firman-Nya yang luar biasa dan memberkati setiap kita. Baik, saat ini kita masuk dalam persembahan saudara. Setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop persembahan di belakang. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan. Baik, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu hebat. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, biar persembahan ini dapat dipakai untuk bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan seluruh hidup kami percaya setiap kami di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami akan terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup kami, usaha kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, studi kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap kita berkati katakan amin. Kita akan menyaksikan doa itu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Kali ini saya akan membahas tentang seputar informasi kegiatan gereja kita minggu ini. Dalam informasi ini terdapat 5 poin yang akan kita dengarkan. Adapun poin tersebut adalah Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, kita dapat menghubungi nomor sekretariat gereja dengan Ibu Sari di 0853 48 48 0222. Ibadah HK Sabtu pukul 16 live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Persekutuan Pemuda dan Remaja Sabtu pukul 18.30 di lantai 2 Singkawang Presenter, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi di hari Minggu. Ibadah anak jam 11 siang live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Dan ibadah raya kedua pukul 18. Banyak jenis dan ragam informasi yang bisa kita dengar sekarang ini. Ada yang bisa membangkitkan iman dan harapan, ada yang dapat membuat kita takut dan menyerah. Jika masih ada yang bingung harus memilih mendengarkan informasi yang mana, maka saya berikan salah satu petunjuknya, yaitu dengarkanlah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan mengandung kuasa. Firman-Nya mengandung janji yang membawa kita kepada kemenangan dan bahkan menjadi lebih dari pemenang. Demikian informasi dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan, kasih tahu kepada kiri kananmu kamu luar biasa. Haleluya. Syukur pada Allah yang memberikan kemenangan. Syukur Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu. Ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa. Roh Kudus dengan setianya memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita pasti mengalami kemenangan yang dahsyat. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.